Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Ulfa Hasanah, CGP dari SDN 2 Mekarjaya Bungbulang akan melakukan wawancara bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Ninis. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, baiklah. Di sini saya akan mencoba mewawancarai Ibu, yaitu saya punya kasus di sini, yaitu tentang Ibu Tati. Nah, saya bacakan dulu ya Bu ya kasusnya. Jadi, Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5, yang kelasnya itu paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Nah, di sini ada suatu kejadian ya Bu. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid, perempuan, kelas 5, sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu. Berarti kejadiannya di siang hari yang sangat terik mataharinya ya Bu? Iya. Menghadap di depan pintu kelas sekolah Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Jadi, teman-temannya itu melihat anak yang sedang menangis ketika anak itu berlutut di luar di bawah terik matahari itu. Nah, teman-temannya itu hanya melihat dan Ibu Tatinya juga tidak menghiraukan. Nah, untuk kasus ini apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi, mengapa dan bagaimana? Nah, jadi tanggapan Ibu terhadap kasus ini jika terjadinya seperti itu. Nah, jadi bagaimana menyikapinya Bu? Menurut saya ya kalau kejadiannya seperti itu, apalagi kelasnya itu paralel ya dengan kelas yang saya ajar, mungkin saya keluar dulu melihat anak tersebut, menanyakan dulu kenapa sampai menangis dan mengapa dia tidak belajar sementara anak-anak yang lain belajar di dalam kelas. Mungkin pertamanya si anak itu tidak akan menjawab, dia kalau malah akan menangis jadi-jadinya, kan biasanya anak-anak begitu, tak mungkin takut atau gimana. Dengan pendekatan yang secara gimana ya, di istilah Sunda mah diolo, digimanain, kenapa sebabnya kamu sampai di luar, kamu sampai nangis. Mungkin pertama anak malu untuk mengakui kesalahannya, mungkin takut juga sama saya ya sebagai gurunya. Lama-kelamaan setelah anak menjawab bahwa saya itu misalnya tidak mengerjakan PR atau tidak mengerjakan tugas, kemudian saya beritahu bahwa kalau misalnya diberi tugas oleh guru itu harus dikerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, anaknya itu dinasihati, kamu jangan mengulangi hal-hal yang seperti itu lagi. Misalnya, Ibu Tati itu udah berapa kali ngasih tugas ke kamu? Saya tanya gitu. Misalnya kalau kata anak itu baru sekali, misalnya kalau baru sekali, mungkin saya akan menegur ke Ibu Tatinya juga, tapi bukan waktu itu menegurnya. Apalagi kan sifat Ibu Tati itu yang orangnya keras, disiplin, tanggung jawab. Mungkin saya juga secara perlahan mendekati Ibu Tati bahwa menanyakan apa permasalahan yang sebenarnya. Bisa saja kan anak berbohong misalnya,
ke saya mengaku kesalahannya begini, kata Bu Tati misalnya begini. Jadi saya mencoba bertanya kepada Bu Tati, permasalahan apa yang sebenarnya. Kalau Ibu Tatinya sudah misalnya luluh hatinya, mau terbuka untuk menerima saran saya atau gimana. Kita kan sebagai guru bukan mengguru ya, tapi istilahnya sharing misalnya dari pengalaman yang sudah saya tanyakan ke Bu Tati, apakah anak ini sering melakukan kesalahan itu, terus kesalahannya apa. Seandainya misalnya kesalahannya itu baru 1 kali, mungkin saya memberi penjelasan ke Bu Tati, kalau 1 kali, kalau bisa hukumannya jangan yang seberat itu. Misalnya diberi tugas lagi, diperingati dulu, atau misalnya ditanya dulu masalahnya. Kan kalau langsung apalagi dijemur ya istilahnya, psikis anak juga akan terganggu. Mungkin orang tuanya juga tidak akan menerima. Iya, betul. Bisa-bisa si anak itu nggak mau sekolah, malu sama teman-temannya, takut sama guru. Kan kalau anak sudah tidak mau sekolah, kita juga kan yang merasa bersalah sebagai guru. Jadi istilahnya merampas hak anak untuk belajar karena anak takut untuk masuk sekolah lagi. Jadi si anaknya diberi pengarahan bahwa kalau diberi tugas itu harus dikerjakan. Terus si Ibu Tatinya juga kalau memberi hukuman yang bersifat mendidik, baik verbal atau non verbal. Kan kadang-kadang guru juga emang manusia ya, tidak sadar mengeluarkan kata-kata yang kasar misalnya ke anak, saking jengkelnya, saking apanya. Kalau bisa ya kita sebagai guru, sebagai pendidik ditahan dulu, misalnya ditanya dulu penyebabnya, tanya dulu teman dekat anaknya itu kenapa dia sampai tidak mengerjakan tugas. Kemudian ditanyakan dulu bagaimana latar belakang di rumahnya. Iya. Jadi saya sudah mendapat poin-poinnya ya Bu ya. Jadi yang pertama, ibu ini mendekati dulu, melakukan pendekatan terhadap anak, ditanyakan dulu, diidentifikasi masalahnya apa, ditanyakan kepada anak. Kemudian juga setelah itu tidak hanya bertanya kepada anak kan ya Bu ya. Jadi harus juga bertanya kepada guru kelasnya kenapa kejadian itu bisa terjadi. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Saya sudah dapat poin-poinnya. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita dapat menyelesaikan kasus-kasus yang seperti ini. Terima kasih Bu. Selamat siang.